Shalom GBI Asia Afrika. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, semua masih percaya Yesus? Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kita sudah sering membaca ayat ini, ayat yang ke-23. Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-23. Alkitab bilang begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ceritanya begini saudara, waktu itu Yesus sedang memasuki sebuah daerah yang namanya Samaria. Saudara mesti tahu Samaria itu adalah orang Yahudi campuran. Ya, kita mungkin tahu istilah blasteran. Ya, antara Asyur dengan Yahudi. Jadi waktu Yahudi lagi dijajah sama Asyur, nah ternyata mereka banyak yang menikah nih. Ya, orang Asyur sama orang Yahudi. Lahirlah orang-orang Samaria. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak suka sekali sama orang-orang Samaria. Oke, karena mereka akhirnya punya kebiasaan seperti itu. Kawin campur masuk suku-suku yang lain lagi. Sama bangsa-bangsa yang lain lagi. Nah, Yesus masuk di daerah Samaria dalam keadaan yang letih sekali. Kecapean. Dan Yesus, kalau saudara baca ya, Yohanes 4 dari awal. Dan Yesus memutuskan untuk stop sebentar di rest area. Namanya Sumur Sikar. Peninggalan Yakub untuk anaknya Yusuf. Nah, waktu Yesus lagi senderan kira-kira, atau duduk atau nggak tahu ngapain. Ya, pokoknya dia lagi istirahat. Tiba-tiba dari kejauhan ada wanita dari daerah Samaria, on the way ke arah sumur itu punya motivasi ingin menimba air. Saudara mulai bisa bayangin? Ya, orang Yahudi ini nggak suka sama orang Samaria kan? Suka dianggap anjing, nggak dianggap sampah, banyak ayatnya semua lengkap. Ya, jadi waktu wanita ini lagi on the way ke arah sumur tersebut, dia ngelihat ada model Yahudi lagi senderan di situ. Motivasinya pasti agak-agak terganggu. Jadi apa enggak nih? Jadi apa enggak nih? Ada Yahudi soalnya di situ. Tapi akhirnya Alkitab catat buat kita semua, wanita ini akhirnya datang juga ke sumur itu, dia nimba air, sebelahnya ada Yesus. Mungkin gesturnya dia pengen buru-buru, ya, pengen cepat-cepat selesai dari sumur itu, tapi tiba-tiba ada hal mengagetkan terjadi. Yesus tiba-tiba minta air sama wanita ini. Saya percaya kalau saudara atau saya, kita jadi wanita itu, pikiran kita pasti sama. Pikiran kita akan mengatakan, kok minta-minta air sama kita? Katanya kita anjing. Katanya kita nggak dianggap. Kok minta-minta tolong sama kita? Dan hal kedua yang Yesus ya katakan buat wanita ini, dan mengagetkan juga, Yesus ternyata tahu keadaan wanita ini secara detail. Bahwa ternyata wanita ini sudah kawin cerai 5 kali, dan hari itu waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia sedang hidup dengan pria ke-6 yang belum menikah sama dia. Saya mulai membayangkan, pasti wanita ini cantiknya luar biasa. Betul kaum pria? Betul ya? Bisa menaklukkan 6 hati pria. Pasti dia cantik. Tapi yang luar biasa gini saudara. Yesus sama sekali tidak hakimi dia. Yesus sama sekali tidak nuding-nuding dia. Yesus sama sekali tidak marah sama dia. Tapi hal pertama yang Yesus sharing buat wanita ini adalah tentang Bapa di surga. Bahwa ternyata Bapa di surga menghendaki, bahasa Inggrisnya seek, mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya mau yakinkan saudara-saudara di GBI Asia Afrika. Percayalah, yang dicari sama Tuhan, ini Tuhan mencari. Saudara pernah melakukan tindakan pencarian? Kita semua pernah ya? Ya, yang paling sering kita lakukan ya dalam hal mencari adalah kalau ke supermarket, betul? Sama di restoran, betul? Ya. Kita masuk supermarket nih. Shampoo betaburan, betul nggak? Semua brand ada, semua merek ada. Ya, sabun betaburan, minyak goreng betaburan. Ya, keju, mentega, semua punya merek yang berbeda-beda. Tapi kita akan mencari produk yang relate sama kita. Betul apa betul? Kita nggak sembarangan ambil shampoo kan? Hah? Ke supermarket tutup mata gitu, sembarangan ambil, enggak.
kita ambil produk yang nyambung sama kita. Kita pilih makanan, ya, menu di restoran, menu datang, bukunya tebel banget. Kita akan cari makanan yang cocok sama kita. Nah sama, Bapa di surga waktu firman Tuhan mengatakan dia mencari, nah dia mencari yang relate, satu frekuensi sama surga. Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah penyembahnya. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi ternyata Alkitab nggak pernah mencatat bahwa Tuhan mencari penyembahan. Tidak sama sekali. Ingat ini baik-baik. Yang Tuhan cari adalah pribadi lepas pribadinya. Penyembahnya yang dicari sama Bapa di surga. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena begini, setan, ya ada oknum namanya iblis, yang dicari sama setan adalah penyembahan. Beda sama Bapa di surga. Saya kasih contoh. Misalnya saudara mulai gosip seputar Bandung. Saudara mulai ngomong gini, hati-hati kalau lewat jalan Lembong, ada hotel namanya Crown Plaza. Di depannya ada batu, ada penunggunya. Nah setan demen gini-ginian. Setan akan langsung masuk di batu tersebut dan mulai terima penyembahan dari manusia yang kemakan sama gosip saudara. Ya malam Jumat lewatin jalan Lembong bunyiin klakson 2 kali. Tin-tin kayaknya hormat banget sama batu itu. Batu doang loh. Ya, jalan kaki lempar koin 2. Malam Jumat dikasih sesajen. Pernah dengar gini-ginian? Ya. Saya kalau mau ke Bandung paling sering dinasehatin. Hati-hati Jess, kalau lewatin kilometer 90-100. Banyak baca-baca. Kenapa? Banyak kecelakaan. Kenapa? Banyak penunggunya. Saya mau yakinkan saudara-saudara di GB Asia Afrika, iman kita nggak diukur pakai kilometer. Amin? Ada orang Kristen lagi suka datengin saya, Pak kayaknya lantai 2 rumah saya belum bersih Pak. Kenapa? ART nggak balik. Bukan gitu Pak. Kayaknya masih ada penunggunya. Kalau kita terus mengatakan, ya rumah kita ada penunggunya, terjadilah seperti imanmu. Tapi kalau kita mulai mengatakan rumah saya setiap sudut, setiap ruangan, hanya dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Terjadi juga seperti imanmu. Setan jangan kasih benefit sama setan. Jangan suka kasih penyembahan sama setan. Karena setan yang dicari itu. Bapa di surga enggak. Yang dicari adalah penyembahnya. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Lihat baik-baik. Kata roh di ayat 23. Huruf R-nya ditulis dalam huruf kecil. Ini berbicara bukan tentang bahasa roh. Ya. Jadi Bapa di surga ternyata nggak mencari penyembah yang jago bahasa roh. Enggak. Terus bahasa roh salah pastor? Enggak, silahkan bahasa roh untuk membangun iman kita nggak apa-apa. Tapi Bapa di surga nggak pernah cari penyembah yang jago berbahasa roh. Tidak. Karena roh di ayat ini sebenarnya, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, ini berbicara tentang identitas, keaslian kita. Ya, asli. Makanya Yesus tegur bangsa Yahudi, bangsa itu memuliakan aku dari mulutnya, tapi hati mereka jauh daripadaku. Banyak orang seringkali nggak asli hari ini. Ya, depan sama belakang beda, dalam sama luar beda. Ya, banyak orang mulai nggak asli. Nah, jadilah asli di hadapan Tuhan. Jadilah apa adanya, itu yang dicari, itu yang relate sama hati Bapa. Itu yang nyambung sama surga. Oke? Karena waktu saya nggak akan bahas berlama-lama. Kualitas kedua yang dicari sama Bapa di surga adalah penyembah yang menghidupi kebenaran. Betul kan ayatnya? Ya. Jadi ternyata Bapa di surga, sorry guys, Bapa di surga nggak pernah cari penyanyi. Nyanyi buat Tuhan nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget, kayak barusan keren. Nyanyi buat Tuhan keren kok. Tapi Bapa di surga nggak cari penyanyi. Kalau Bapa di surga cari penyanyi, kita semua tereliminasi, cuman mereka yang baju merah yang terpilih. Betul nggak? Kita ngomong aja fales kok.
Cuman mereka yang bisa. Kalau Bapa di surga cari penyanyi, Justin Bieber yang kepilih. Kita enggak. Hah? Tapi nyanyi buat Tuhan gak ada salahnya. Keren nyanyi buat Tuhan. Saya senang juga nyanyi buat Tuhan. Tapi Bapa di surga tidak cari penyanyi. Dia mencari penyembah yang menghidupi kebenaran. Ini dia. Gak apa-apa nyanyi. Tapi jangan lupa menghidupi kebenaran. Itu yang relate. Satu frekuensi sama surga. Saudara, tolong mulai buka mata saudara baik-baik. Kita hari ini kalau buka sosial media, semua orang lagi menawarkan kebenaran dalam tanda kutip. Saya mau yakinkan saudara, kebenaran mutlak cuma datang dari firman Tuhan. Setuju? Saudara tahu kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak tuh begini, kena air basah, itu mutlak udah. Gak bisa diganggu-ganggu kan? Kena api kebakar. Ya, dekat api anget, panas. Itu mutlak. Nah, firman Tuhan mengajarkan kebenaran mutlak. Tuhan menciptakan keluarga ayah, ibu, anak. Mutlak. Mau coba-coba diganti sama manusia hari ini. Yang otaknya cuma segede segenggam tangan nih. Mau diganti. Idenya Tuhan mau diganti. Dan udah disahkan di beberapa negara. Ya, keluarga isinya boleh sekarang orang tua 1, orang tua 2, angkat anak boleh. Jadi orang tua 1 sama orang tua 2 isinya Bobby sama Joko boleh. Terus angkat anak. Ya, atau Susi sama Nancy boleh. Oke. Awal Desember kemarin, mentor saya datang dari Belanda, saudara. Dia orang Belanda, tapi dia cinta sama Indonesia. Sampai ngomong Indonesianya tuh jago banget. Oke. Ngomong Ambonnya juga jago. Ya. Jadi dia cinta Indonesia banget. Nah, dia waktu datang dia cerita. Sekolah-sekolah di Belanda. Orang-orang tua kalau nganter anak sekolah di Belanda, semua pulang deg-degan. Karena apa? Di Belanda, guru-guru punya hak penuh untuk tanya mahasiswa, bukan mama mahasiswa ya, mahasiswa, anak-anak kecil nih, ditanya gini, nggak bosen jadi laki? Mau coba nggak jadi perempuan? Kita punya konselor, kita punya dokter, dan legal ya di negara ini. Can you imagine? Di Amerika belum disahkan, lagi wacana. Kalau bayi lahir, nggak boleh lagi dokter gembar-gembor. Anak laki, it's a boy, nggak boleh. It's a girl, nggak boleh. Karena anak ini berhak menentukan dia laki atau perempuan. Udah gila. Kalau kepala kita nggak diisi sama kebenaran dari firman Tuhan, kita bisa kegeser. Kita bisa terguncang. Makanya dengerin firman Tuhan cuman hari Minggu 40 menit, 45 menit, nggak cukup. Baca dong tiap hari. Saya nggak ada waktu Kak, Pak, pagi-pagi, malam. Hah? Udah capek. Jangan bikin alasan terus. Ya. Mulai loading firman Tuhan di kepala kita. Karena ini kebenaran mutlak. Ya. Semakin kita loading firman Tuhan, semakin susah kita digoncangkan. Ingat ini baik-baik. Karena kalau kita nggak tahu banyak firman, nggak pernah direnungin, nggak pernah dibaca, nggak pernah didengar, sulit. Karena semua orang menawarkan kebenaran hari ini. Dan ingat baik-baik, orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar sudah pasti baik. Dan kebenaran itu asalnya dari firman Tuhan. Ini yang dicari sama Bapa di surga. Penyembah yang menghidupi kebenaran setiap hari. Nah, tapi pagi hari ini yang saya mau sharing buat saudara bukan soal penyembah atau penyembahan. Yang saya mau sharing buat saudara adalah kalimat pertama Yesus di ayat 23. Coba lihat sekali lagi, saya bacain buat saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ. Nah ini yang saya mau bahas buat saudara. Kalimat ini bikin bingung loh. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang loh. Gimana maksudnya? Hah? Suami saudara ngomong sama saudara, Mah nanti papa mau transfer uang ya. Tapi sekarang uangnya udah ada di rekeningnya mama.
Istri-istri kira-kira gimana? Papa udah bangun belum? Papa ngelindur apa gimana? Nah sama ternyata nada yang keluar dari mulut Yesus membingungkan. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Loh gimana maksudnya? Pertanyaannya, apakah Yesus salah ngomong? Enggak. Apakah Yesus grogi karena depannya ada wanita cantik? Enggak. Ternyata dari kalimat ini saya dapatkan ada 3 waktu yang terjadi antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Kita mulai. Yang pertama, namanya adalah waktunya Tuhan yang kekal. Siapa yang percaya di tempat ini Allah kita adalah Allah yang kekal, katakan amin dulu. Ya, dia sampai dibilang sama kitab Wahyu, dia Alfa dan Omega. Dia ada di mana-mana, dia awal dan yang akhir. Di masa lalu kita dia ada, masa sekarang dia ada, masa depan kita dia juga sudah ada. Makanya saudara gak perlu khawatir sama hari esok. Lumayan yang amin 1. Karena sebelum tahun baru kemarin, 1 Januari, semua isi beritanya adalah 2023 tahun gelap, tahun sulit, tahun ini, tahun itu, dan lain sebagainya. Hey, kita berjalan sama Tuhan kita yang Alfa dan Omega. Ya, dia bahkan kitab Ibrani mencatat dia sudah menaklukkan masa depan. Kenapa mesti khawatir? Nyantai aja jalan sama Tuhan, nyantai aja. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Waktunya Tuhan itu kekal, firman-Nya Tuhan itu juga kekal. Firman Tuhan yang ada di handphone saudara, itu kekal loh. Ya, saya kasih contoh. Kita kalau ngomong bahasa Inggris, kalimat yang sedang kita omongin itu dibilangnya present tense. Kita ulang kalimat yang sama 30 menit lagi, dia bukan present tense, dia berubah jadi past tense. Saudara nyadar nggak, firman Tuhan nggak pernah jadi past tense. Contoh, ada ayat bunyinya begini, pada hari ini, jika engkau baik-baik dengerin Tuhan, bertobatlah. Kita baca ayat itu tahun depan, 50 tahun lagi, dia tetap bunyinya present pada hari. Pernah buka Alkitab saudara jadi past tense? Minggu lalu saya udah ngomong, siapa yang rubah nih? Nggak ada. Nggak pernah terjadi. Makanya nyadar saudara, firman Tuhan nggak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan justru memberikan up to date buat para pembacanya sampai hari ini. Gak pernah out of date. Karena apa? Waktunya Tuhan, firman-Nya Tuhan, apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal sifatnya. Oke? Yang kedua adalah waktunya manusia. Bahasa Yunaninya kronos. Suka dipakai sama polisi Indonesia kalau bikin berita acara, kronologi. Oke? Nah ini waktunya manusia. Dan Tuhan juga yang menciptakan. Dan kalau saya pikirin baik-baik, waktu Tuhan lagi mendesain waktu buat saudara dan saya, mungkin Tuhan gak mau diganggu sama staf surga. Ya, Gabriel, Michael, sana dulu. Ya, ini cuma bayangan saya. Ya, karena begini, 1 hari ada 24 jam. 1 jam 60 menit. Gimana coba ngedesainnya? 1 menit 60 detik. 1 minggu 7 hari. Ya, 1 tahun 12 bulan. Ini semua Tuhan yang mendesain buat saudara dan saya. Ya, dan semua manusia jatahnya sama. 24 per hari. Nggak ada satu manusia pun yang punya kuasa, gue mau pakai 22 aja hari ini. 2-nya simpen di kantong. Nggak ada yang bisa. Jadi besok saya punya 26 jam, nggak bisa. Ya, semua jatahnya sama, Kalideres, California sama. 1 hari 24 jam. Oke? Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, jangan suka buang-buang waktu. Orang Jepang, kenapa mereka bisa bangkit dari terpuruknya mereka waktu dibom atom sama Amerika Serikat? Ternyata waktu saya baca, saya lihat orang Jepang kalau kerja, kan banyak di Jakarta sama Surabaya. Mereka kalau kerja luar biasa, 5:30 pagi keluar, 1:30 pagi baru pulang. Dan itu Senin sampai Jumat. Loh,
Kok nggak sakit-sakit? Iya, karena mereka olahraga, makannya ikan mentah. Loading protein, makanya badannya kuat. Mereka nggak suka buang-buang waktu. Kita orang Indonesia udah telat bangun, makannya Indomie 2 pakai telur. Sakitlah kita. Hah? Saya nggak suruh saudara, saya nggak suruh saudara pada berangkat pagi pulang dini hari, enggak. That's not the point. The point is jangan suka buang-buang waktu. Ya, makanya firman Tuhan ngomong gini, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Supaya kami jadi bijaksana, jadi pinter. Waktunya manusia dipergunakan dengan baik. Ya, jangan suka dibuang-buang seenaknya. Dipergunakan dengan baik. Nah, kalau waktunya Tuhan gak bisa diganggu-gugat, waktunya manusia gak bisa diganggu-gugat, Tuhan kasih bonus buat saudara dan saya. Yang ketiga, namanya adalah kesempatan. Bahasa Yunaninya kairos. Saudara mungkin sering dengar orang ngomong gini, Pak, Bu, kesempatan gak datang 2 kali loh. Sering dengar? Saudara nyadar kita menyembah Tuhan yang punya millions of chance. Oh, belum percaya? Tuhan Yesus kita punya kesempatan setiap hari buat saudara dan saya. Iya kan? Coba pikir baik-baik. Tahun 2023 itu is just another chance. Tahun kelinci is just another chance. Yang masih dikasih sama Tuhan buat saudara dan saya. Setiap hari selalu dikasih kesempatan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Nah, seringkali kita nggak nyadar karena di dalam kepala kita isinya kesempatan nggak datang 2 kali. Kita dikasih kesempatan bertobat, tiba-tiba kita jatuh, kita jadi munafik karena di dalam kepala kita isinya kesempatan nggak datang 2 kali. Saya ngelihat Tuhan tuh kayak montir. Ini cuman saya ya, bukan alasan teologi, bukan. Ya. Kayak montir yang saya ganti oli, ya beres. Tiba-tiba, udah waktunya ganti oli, saya mulai ngadat lagi segala macam. Datang lagi sama Tuhan, Tuhan, ya tolong saya diperbaharui dan seterusnya. Tuhan tuh kayak gitu. Makanya saya bingung kalau gereja nggak kayak bengkel. Gereja pengennya kayak showroom. Ya, semua orang mau dipoles supaya kelihatan bagus. Enggak. Seharusnya kita nih jadi bengkel. Ya, orang datang, benerin, bisa balik lagi. Inilah nature-nya Tuhan. Dia adalah the God of chances. Dia adalah Tuhan dari millions of chance. Kita lihat ayatnya, Pengkhotbah 9, ayat yang ke-11. Udah setengah jam aja tiba-tiba. Pengkhotbah 9, ayatnya yang ke-11. Masih ingat Pengkhotbah 9? Ya, ini dia. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik-cendikia. Karena apa saudara? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya waktu SD, saya masuk pelatnas badminton. Ya, dilatih untuk masuk tim DKI ikut PON SD. Ya. Nah, di pelatnas badminton, saya kalau ingat pelatih-pelatih saya zaman dulu, mereka selalu mengulang satu kata yang sama. Mungkin sekali latihan bisa ratusan kali mereka ulang. Ya, katanya namanya adalah speed. Cepat. Mana speednya? Mana speednya? So digitu-gituin kita. Ya, jadi untuk menghasilkan speed yang berbeda dengan atlet yang lain, kita latihannya beda. Kita warming up saja, disuruh jogging di kolam berenang 45 menit. Mending airnya semata kaki, enggak, airnya sepinggang.
Dan gak ada yang boleh miring ke depan badannya. Gak ada yang boleh, semua mesti tegak. Lari. Ya. Kalau nggak tegak kita disabet, nggak disabet yang ini, cuman ayo tegak badannya, cuman digituin. Ya. Untuk kita menghasilkan kecepatan yang melebihi yang lain. Dan benar, lihat dong atlet badminton Indonesia. Kakinya pendek-pendek tapi langkahnya 1000 semua. Cuman pemain badminton Indonesia lagi rally menegangkan, keluar lapangan ganti raket masuk lagi. Cuman atlet Indonesia yang begitu. Nggak ada yang begitu. Karena apa? Kita dilatih kecepatan. Cristiano Ronaldo juga sama. Ya, dia masukin sepeda statis di kolam berenang. Latihan sepeda di dalam kolam berenang. Supaya apa? Kakinya cepat. Oke? Nah, nggak jadi atlet kan Jesse Lantang, bertobat. Baca Alkitab. Baca Alkitab sampai di ayat ini tiba-tiba. Ayat ini dibuka dengan kalimat yang menang dalam perlombaan, bukan yang cepat. Saya pertama kali baca ayat ini, saya dalam hati gini, wah Alkitab ada yang salah loh. Dalam hati. Ternyata firman Tuhan ada yang salah, ini dia salah. Karena setahu saya semua yang cepat, semua pasti menang. Kalimat berikutnya, yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Setahu saya yang kuat-kuat mereka yang unggul. Dan seterusnya. Kalau saudara baca semua kalimat di ayat 11, semuanya terbalik dari yang kita tahu. Ternyata kesimpulan ayat ini ada di kalimat terakhirnya. Apa bunyinya? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, saya cuma mau yakinkan saudara bahwa kata nasib itu nggak pas ada di ayat 11. Karena kata nasib kalau di-convert ke EYD, saudara tahu EYD? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? I'm kidding. Kata nasib kalau di-convert ke ejaan yang disempurnakan, EYD, artinya adalah takdir. Dan saya nggak percaya anak-anaknya Tuhan Yesus ngalamin takdir. Cuman Desi Ratnasari yang ngomong begitu. Takdir memang kejam-kejam lagi katanya. Multimedia, adakah versi Alkitab bahasa Inggris? Alkitab bahasa Inggris terjemahan yang benar dari bahasa aslinya. Yes, but time and apa saudara? Chance happen to them all. Time itu waktu, benar bahasa Indonesia. Chance itu kesempatan, bukan nasib, beda jauh artinya. Ternyata ayat ini 100% akurat, pelatih-pelatih saya di Pelatnas salah semua. Benar ayat ini. Yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat, tapi orang-orang yang menang dalam perlombaan adalah orang-orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Betul apa betul? Saya nggak ada maksud untuk mengorek-ngorek luka fans Prancis. Tapi pemain Prancis waktu final Piala Dunia bulan lalu, larinya kenceng semua. Ngeri lihat mereka lari. Ya karena mereka anak-anak muda, dibilangnya young legs. Kakinya masih muda. Adu body, Argentina pendek-pendek, adu body kalah semua Argentina. Tapi Argentina yang juara. Why? Karena pemain Argentina, mereka tahu kapan waktunya bertahan, mereka tahu kapan kesempatan menyerang balik. Mereka juara. Famos. Karena saya fans Argentina berat. Perhatikan semua atlet yang jadi juara, mereka nggak cepat. Ya, Michael Jordan, dia nggak cepat. Michael Schumacher, mobilnya nggak kenceng. Ya, horsepowernya, tenaga kudanya, Ferrarinya Michael Schumacher biasa aja waktu dilihat speknya. Tapi semua atlet yang jadi juara dalam perlombaan, mereka tahu kapan waktunya dan kapan kesempatannya. Mereka tahu persis. Yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat, benar banget. Tapi yang unggul dalam perjuangan adalah orang yang ngerti waktu dan tahu kesempatan. Perang Vietnam. Amerika datang di Vietnam, semua lini mereka unggul. Vietnam cuman kayak petani kan, dibilangnya guks tentaranya. Pakai bambu runcing. Tapi Vietnam yang unggul. Amerika pulang,
tertunduk kepalanya. Kalah. Karena apa? Tentara Vietnam mereka tahu kapan waktunya sembunyi di tunnel-tunnel di bawah. Ya, mereka tahu kapan waktunya ya untuk sembunyi di atas pohon, di bawah sungai dan lain sebagainya. Dibilangnya perang gerilya. Dan mereka tahu kapan kesempatannya menyerang tentara Amerika. Mereka unggul. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Benar. Saya punya teman S1, S2, S3 banyak yang nganggur. Cerdas, cerdas, tapi nganggur. Malahan saya punya teman lulusan 4 SD, 2 SMP, gak sanggup sekolah, sekarang jadi konglomerat. Saya gak suruh anak-anak saudara pada berhenti sekolah loh ya. That's not the point. Ya, poinnya adalah kita mau sekolah setinggi apapun, gelar kita mau banyak kayak gimana pun, kalau kita gak pernah mempergunakan waktu dan kesempatan, semuanya akan percuma. Percuma. Kita harus mulai bertanya hari ini, Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat saya? Di-upgrade. Kesempatan dari Tuhan itu millions. Jangan lagi pakai itu kesempatan gak datang 2 kali. Dihapus. Di-upgrade. Ya. So mulai tiap hari bertanya, Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat saya, buat keluarga saya, buat bisnis saya, buat ministry saya, buat hubungan saya dengan orang-orang yang saya cintai. Apa Tuhan? Mumpung masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan firman Tuhan. Lakukan kebenaran. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Saya pernah ingat ada penyanyi namanya Ronald Keating. Tahu ya? Dia pernah nyanyi lagu judulnya If Tomorrow Never Comes. Saya setuju loh sama judul lagu itu. Kalau besok nggak ada lagi, kira-kira gimana? Hah? Pasti kita semua akan membuat yang terbaik hari ini. Betul apa betul? Kalau besok nggak ada lagi, kita udah diumumin gitu. Ini hari terakhir saudara. Kira-kira kita akan gimana? Kita akan telepon mama, papa, kita bilang, Ma, I love you. Pa, I love you. Thank you aku disekolahin dari kecil. Nah, mumpung masih ada kesempatan, tell your parents that you love them. Kasih tahu mereka, Ma, thank you ya Ma. Tumben amat kamu ngomong thank you? Enggak, mau kasih tahu aja sama Mama. Mama berharga banget buat aku. Mumpung masih ada kesempatan. Pa, I love you Pa. Mumpung masih ada kesempatan, ajak orang tua jalan-jalan. Jangan ke mall sendiri terus, ajak mereka. Hah? Mereka dulu yang nuntun kita, sekarang tuntun mereka. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, ya tinggalin selingkuhan. Mumpung masih ada kesempatan, ampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Nggak ada yang amin nih kalau gini-gini. Ya? Oh amin. Amin. Saudara tahu nggak? Ada satu pembunuh yang jalan sama kita tiap hari. Dan pembunuh ini udah jadi our best friend. Saya punya waktu berapa menit lagi ya? 10 menit? 10 menit? Oke, 15 deh. India tukang nawar. Jadi ada satu pembunuh yang jalan sama kita tiap hari dan dia udah jadi best friend. Dia di mana-mana, dia di motor kita ikut, di mobil dia ikut, ke kantor dia ikut, ke kamar tidur dia ikut. Dan apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh selalu adalah kesempatan dari Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu nama pembunuhnya siapa? Namanya adalah penundaan. Penundaan itu bukan our best friend loh. Dia killer. Tapi tanpa kita sadari, dia udah jadi our best friend. Mungkin Roh Kudus udah mendesak kita, ampuni dia. Ampuni suamimu, ampuni istrimu. Penundaan bisikin, nanti aja tunggu retreat gereja.
Mungkin Roh Kudus sudah bicara sama kita, ajak orang tua jalan-jalan. Penundaan bilang, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Ingat, semakin banyak kita menunda, semakin banyak kita kehilangan kesempatan. Saya punya teman, teman baik, dia punya teman. Temannya teman saya ini, ya, masuk rumah sakit jiwa. Ya, jiwanya terganggu. Nah, kita kunjungin. Nah, sampai di rumah sakit jiwa ternyata teman saya doang yang boleh masuk. Saya nggak boleh masuk. Nah, tapi saya ngelihat ini, temannya teman saya ini, dari luar saya bisa kelihatan, dia lagi ngomong sama korek api batang. Udah gila tapi. Nah, waktu teman saya keluar dia cerita, temannya itu orang baik. Satu kelemahannya, workaholic. Kalau kerja, ya itu kayak dikutuk sama kerjaan. Nah, satu hari dia bawa kerjaan ke rumah. Ya, dia kerja sambil dengerin musik. Nah, ternyata waktu dia lagi dengerin musik, istrinya teriak-teriak dari kamar mandi. "Pa, liatin anak kita lagi ngapain?" Liatin, nah ini later on tetangga yang cerita. Dia nggak denger, karena dia asik dengerin musik. Selesai musiknya segala macem, dia mau keluar, mau ke toilet. Dia buka pintu kamarnya, rumah mereka sudah penuh dengan api. Dan teman saya ini berhasil keluar rumah sendirian. Istri dan satu-satunya anak mereka tewas terbakar di rumah mereka. Ternyata hasil penyelidikan forensik menyatakan rumah mereka terbakar karena kompor tombolnya lagi kebuka. Dan anak perempuan mereka satu-satunya main-main korek api batang. Samber. Temennya teman saya jadi gila. Masuk rumah sakit jiwa. Ngomong sama korek api batang. Tiap hari ternyata ngomong cuma satu kata. Tahu nggak katanya apa? Seandainya, seandainya, seandainya. Kita kalau kehilangan kesempatan, kata itu yang kita gunakan kan? Kita mulai berandai-andai tapi udah lewat. Makanya mumpung ada kesempatan. Masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Ya, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Pakai kesempatan yang ada untuk melakukan kebenaran. Kalau saudara mungkin mulai bertanya, kapan ya? Kapan saya ajak mama papa? Kapan saya ngampunin? Kapan saya tinggalin selingkuhan? Boleh multimedia balik ke Yohanes 4 ayat 23. Masih ingat kalimat yang membingungkan yang sedang kita bahas? Saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Ya. So sekarang, now is the best time. Sekarang adalah senjata satu-satunya kita mengalahkan penundaan. Betul apa betul? Tapi seringkali yang terjadi gini, kita sekarang untuk hal yang negatif. Itu kebiasaan banyak orang di GBAC Afrika tapi nggak ada. Kita untuk selingkuh, kita duluan, maunya sekarang. Tapi untuk hal positif, melakukan firman Tuhan, kita tunda-tunda. So kalau saudara tanya kapan, dan kapan, now is the best time. Bikin sekarang, jangan nunda besok. Jangan nunda minggu depan, bikin sekarang. Kerjaan, bikin sekarang, jangan nunda-nunda. Saudara jadi mengerti kalimat itu? Itu ya saatnya akan datang buat manusia, buat wanita Samaria itu. Tapi sudah tiba sekarang dari angle-nya Tuhan. Saya mau lawat dia. Ya, dengan memberikan wanita itu kesempatan. Makanya Yesus minta air sama dia. Itu kesempatan. Ya, tergantung manusianya kan. Wanita kalau saudara baca sampai habis, ternyata wanita Samaria ini connect sama chance yang datang dari Tuhan Yesus. Dia nggak ngelihat Yesus sebagai orang Yahudi yang anjing-anjingin orang Samaria. Tapi dia ngelihat Yesus sebagai sebuah kesempatan yang mungkin besok nggak ada lagi. Saya suka membaca buku-buku psikologi saudara. Orang-orang yang kawin cerai sampai 5 kali, itu biasanya lukanya itu udah lebar sekali. Sampai dia susah ngampunin orang. Dan orang seperti ini punya kecenderungan melukai orang yang baru. Melukai lagi, melukai. Dia senang melukai orang. Nah hari itu dia mau berubah dan Yesus rubah dia. Saudara tahu
Orang suka bilang penginjil pertama di Samaria itu Filipus, muridnya Yesus. Enggak, dia. Wanita dari Samaria yang reputasinya buruk. Paling sering masuk infotainment. Yesus pulihkan keadaannya, dia jadi penginjil pertama. Baca sampai habis nanti di rumah. Ternyata akibat omongannya wanita ini banyak orang Samaria jadi mau ikut Yesus. Dan percaya sama Yesus. Dia dipulihkan. Saudara, ini udah tahun 2023. Jangan terus kepahitan, jangan terus sakit hati. Minta sehat hati sama Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Ya, minta mendingan kemanisan daripada kepahitan. Ya. Jangan hidup di yang lama-lama. Karena ingat baik-baik, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. So jangan lihat ke belakang. Lihatlah ke depan karena masa depan yang kita miliki bersama Yesus adalah masa depan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Karena bukan yang kuat, bukan yang cepat. Tapi orang-orang yang unggul, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.